Selamat datang kembali di sesi pembahasan kita. Kita semua tahulah ya, kadang susah banget kan bangun kebiasaan baru. Udah niat, udah coba pakai tekad baja. Tapi kok ya sering gagal gitu. Betul, betul. Seringnya gitu. Nah, hari ini kita mau bedah sesuatu yang menarik nih. Ada sumber dari buku Tiny Habits-nya B.J. Fogg yang bilang kuncinya itu, ternyata bukan di paksaan loh, tapi di emosi positif. Wah, iya ini konsep yang agak beda ya. Iya kan? Kita bakal gali bareng-bareng, kenapa sih perasaan senang itu penting banget, dan gimana kamu bisa manfaatin ini biar ya bikin kebiasaan jadi lebih gampang dan menyenangkan. Betul sekali. Kita tuh seringnya kejebak mikir kalau aduh perubahan itu harus dipaksain, harus disiplin keras gitu kan. Bener banget. Tapi Fogg ini nunjukin sudut pandang lain. Dia bilang perubahan terbaik itu justru kejadian pas kita merasa senang, bukan pas kita merasa bersalah atau wah tertekan gitu. Dan ini bukan cuma soal motivasi biasa loh ya, tapi emang beneran tentang cara kerja otak kita gitu. Gimana perilaku jadi otomatis. Oke, ini menarik nih. Jadi, lupakan dulu gitu ya soal nyalahin diri sendiri kalau, aduh kok kebiasaan ini nggak jalan-jalan. Iya, stop kritik diri. Fokus ke rasa sukses aja, sekecil apapun itu. Si Fogg ini bilang, dengan Tiny Habits, perubahan terbaik datang saat kamu merasa senang, bukan merasa buruk. Kedengarannya sih enak ya, tapi gimana persisnya ini kerja di otak kita? Ada penjelasan ilmiahnya gitu? Nah, ini nyambung banget ke kimia otak kita loh. Jadi gini, pas kamu ngelakuin satu tindakan kecil, bener-bener kecil nih. Sekecil apa tuh misalnya? Ya kayak minum segelas air pas bangun tidur, atau push up sekali aja. Nah, pas kamu lakuin itu dan langsung detik itu juga kamu merasa yes, berhasil, atau ada rasa seneng gitu. Ada rasa klik gitu ya? Nah, itu dia. Perasaan yang Fogg sebut shine ini, itu langsung bikin otak kita ngelepasin zat kimia namanya dopamin. Oh, dopamin. Sering dengar tuh. Iya kan? Dopamin ini kayak stabilo atau tombol save buat otak kita. Jadi tindakan tadi langsung ditandain, oh ini berhasil nih, ini perlu diulangi. Jadi emosi positif itulah yang sebenarnya ngunci kebiasaannya, bukan cuma ngulang-ngulang tanpa perasaan. Jadi dopamin itu harus munculnya langsung ya setelah tindakannya? Harus. Timingnya krusial banget. Berarti ini nyambung banget ke konsep perayaan atau celebration yang Fogg bilang itu ya. Ini penting nih, kayaknya sering salah kaprah deh. Benar. Jadi bukan soal janjiin diri hadiah gede nanti. Kayak, kalau aku berhasil hari pagi seminggu, weekend mau pijet, itu beda ya. Beda banget. Itu namanya insentif, bukan perayaan pembentuk kebiasaan. Perayaan itu harus terjadi saat itu juga, atau sepersekian detik lah setelah perilakunya selesai. Makanya Fogg nyebutnya perayaan, bukan hadiah. Oh gitu. Coba bayangin deh, reaksi spontan orang tua pas anaknya pertama kali bisa jalan selangkah dua langkah. Langsung, hore gitu kan? Iya, heboh gitu ya. Atau main game di HP, pas kita menang level kecil aja, kan langsung ada suara kling atau efek visual meriah gitu. Nah, itu semua tuh memicu dopamin instan yang nguatin perilaku barusan. Oke. Terus, cara ngerayainnya gimana? Apa harus seheboh orang tua tadi? Kayaknya aneh juga ya kalau abis minum air putih terus teriak, hore! Haha, ya nggak gitu juga. Sumbernya bilang nggak perlu heboh kok. Malah bisa aneh kan kalau berlebihan. Bisa sesederhana senyum puas aja ke diri sendiri. Oh, senyum aja bisa? Bisa. Atau bilang yes dalam hati. Atau kepalkan tangan sebentar kayak abis nyegolin. Intinya tuh otentik, terasa pas aja buat kamu. Kuncinya itu benar-benar ngerasain secuil rasa bangga atau senang itu. Tapi, nggak aneh ya ngerayain hal sepele gitu? Kayak abis naruh kunci di tempatnya terus senyum-senyum sendiri? Awalnya mungkin kerasa aneh, iya. Tapi ini kan soal ngelatih otak kita. Dan penting juga buat lihat sisi lainnya nih. Sisi lain gimana? Mekanisme dopamin ini kan netral ya. Otak kita tuh nggak peduli itu kebiasaan kita cap baik atau buruk. Maksudnya? Kalau ada satu perilaku yang ngasih rasa lega instan dari stres, misalnya nih, pas lagi cemas malam-malam terus refleks ngecek HP, lihat medsos biar tenang sesaat, atau ngasih kesenangan cepat, otak juga bakal nandain itu buat diulang. Wah, iya juga ya. Nah, makanya kebiasaan buruk itu rasanya kok lengket banget sama-sama pakai jalur emosi instan soalnya. Oke. Jadi jelas banget ya sekarang, kalau selama ini kamu ngerasa susah banget bentuk kebiasaan baik,
Mungkin bukan karena kamu malas atau kurang niat. Bisa jadi bukan itu masalahnya. Jangan-jangan kita tuh cuma belum fokus menciptakan perasaan positif langsung setelah ngelakuin tindakan kecilnya itu. Ini bukan soal karakter kita lemah atau gimana, tapi lebih ke, ya belum paham aja cara kerja otak kita, gitu kali ya? Persis. Dan kerennya lagi nih, kemampuan buat merasa sukses atau shine ini ternyata itu skill. Keterampilan, jadi bisa dilatih. Oh ya? Gimana cara ngelatihnya? Punya cara latihan simple, namanya Celebration Blitz. Gini caranya, coba deh kamu pasang timer, 3 menit aja cukup. Terus beresin satu sudut meja kerja atau kamar yang paling bikin pusing deh. Oke, terus? Nah, setiap ada barang kecil yang berhasil kamu rapihkan atau buang, langsung rayakan saat itu juga. Misalnya, naruh pulpen balik ke tempatnya, rayakan. Buang kertas bekas, rayakan. Rayainnya ya kayak tadi ya, senyum atau yes dalam hati gitu. Iya, gitu aja cukup. Ini tujuannya buat ngelatih otak kita biar jadi lebih peka, ngenalin, dan yang penting menciptakan rasa sukses dari hal-hal kecil sehari-hari. Wah, menarik banget ini latihannya. Kayaknya bisa dicoba nih. Jadi kesimpulan penting dari obrolan kita hari ini, lupakan paksaan, fokus ke perasaan. Emosi positif instan itu bensinnya. Betul. Jadi, emosi positif yang muncul segera itu bahan bakar utama buat membentuk kebiasaan. Rayakan tiap langkah mini kamu, sekecil apapun, saat itu juga. Itu cara kita secara sadar memprogram ulang jalur di otak kita. Nah, sebagai penutup nih, coba deh kamu pikirkan sekarang. Satu aja kebiasaan super kecil apa yang mau kamu coba mulai. Nggak usah mikirin dampaknya gede apa nggak dulu. Fokus ke perayaannya ya. Fokus ke pertanyaan ini. Di mana caranya kamu bakal merayakannya detik itu juga setelah berhasil ngelakuinnya. Ingat kata Fogg, yang paling penting itu bukan apa yang kita lakukan, tapi gimana perasaan kita setelahnya. Itu loh yang bikin kebiasaan nempel buat jangka panjang.